Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya ya, yang menyemprot ekonom menurut judul ini, ya menegur lah ya. Nah, saya pilih dari media CNN Indonesia. Judulnya, Purbaya semprot ekonom. Kalau tak ngerti, jangan takut-takuti orang. Nah, ini ada gambar Pak Purbayanya disertai dengan komentar. Purbaya menyindir ekonom Ferry Latuhihin terkait pernyataannya soal kondisi ekonomi nasional, termasuk isu potensi kenaikan harga BBM setelah Lebaran. Itu keterangan di foto ini. Beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melontarkan kritik terhadap ekonom Ferry Latuhihin terkait pernyataannya soal kondisi ekonomi nasional, termasuk isu potensi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM setelah Lebaran. Purbaya menegaskan pemerintah telah melakukan perhitungan menyeluruh terhadap kondisi ekonomi, sehingga masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap berbagai spekulasi yang beredar. Nah, dikutip pernyataannya langsung nih, jadi nggak perlu takut sampai sekarang. Oh, nanti kalau habis Lebaran harga BBM akan naik. Emang dia ahli ekonomi? Kan saya menteri ekonominya, menteri keuangannya. Saya yang hitung, kita hitung semua, kata Purbaya dalam media briefing di kantornya Rabu 25 Maret. Kebetulan saya juga nonton sampai selesai rekaman videonya. Nah, kita baca lagi beritanya. Ia juga menyinggung kritik pengamat ekonomi itu, si Ferry Latuhihin tadi, terhadap langkahnya yang turun langsung ke pasar untuk memverifikasi kondisi ekonomi di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data makroekonomi dan kondisi real masyarakat. Data di belakang udah saya cek kan, PMI, Purchasing Managers Index, apalagi Consumer Confidence, penjualan retail, penjualan mobil. Terus mereka bilang kenyataannya seperti apa? Saya cek kenyataannya, pasar maksudnya, ramai juga, Lebaran kemarin ramai kan ujarnya. Dalam pernyataannya, Purbaya turut menyebut nama Ferry Latuhihin sebagai salah satu pihak yang mengkritiknya. Ia menilai kritik yang disampaikan tidak didukung oleh pemahaman data ekonomi yang memadai. Mereka mah nggak pernah ngitung. Coba sebut siapa, sebut ekonomi yang Anda semua sebutin. Siapa yang paling keras ngeritik saya? Ferry Latuhihin, dia kan nyerang saya, katanya saya bodoh, segala macam, kata Purbaya. Nah, Purbaya juga menyinggung latar belakang pendidikannya dan pengalaman pihak yang mengkritiknya. Ia juga mengungkap latar belakang Ferry adalah analis finansial dan tidak pernah bergelut di bidang ekonomi. Ia juga menilai pengalaman langsung dalam mengelola ekonomi pemerintahan penting untuk memahami ekonomi secara menyeluruh. Jadi kalau nggak ngerti, jangan nakut-nakutin orang dan bilang ekonomi kita mau hancur. Dia nggak pernah pegang data ekonomi, dia dulu analis finansial, kata Purbaya. Di sisi lain, Purbaya memaparkan pengalamannya di bidang ekonomi, mulai dari keterlibatannya sebagai bagian dari tim ekonomi pada Presiden ke-6 SBY ya, hingga perannya sebagai staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian. Ini saya kebetulan juga melihat ya, sekali lagi saya menonton videonya. Nah, ia juga menyebut keterlibatannya di kantor staf presiden serta dalam penanganan berbagai isu ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan membaca dinamika ekonomi, termasuk dalam menghadapi tekanan global yang memengaruhi perekonomian domestik. Purbaya menambahkan, dalam menyampaikan pandangan ekonomi kepada publik diperlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Kalau tidak menakuti publik, saya nggak peduli. Jadi Anda mesti hati-hati memilih ekonomi-ekonomi yang bisa memberi masukan yang pas atau tidak ke pemerintah, kata Purbaya. Ini yang kedua kalinya ya, Pak Purbaya dalam kesempatan di ruang publik itu menyinggung pandangan yang berbeda dengan dia. Dulu waktu itu adalah ekonom Citibank yang juga dikritik, dia kan cuma master nggak PhD. Nah, sekali ini Ferry Latuhihin yang menurut dia juga bukan ahli ekonomi, tidak punya pengalaman di pemerintahan, tidak punya pengalaman dan seterusnya lah. Sehingga
kritiknya itu tidak berdasar, dan ini dikatakan kepada jurnalis ya Anda harus milih ekonom-ekonom yang bisa memberikan masukan yang pas atau tidak ke pemerintah. Sebelum soal pas, ad hominem dulu ya, saya kira ini kan Ferry atau siapapun mengkritik Purbaya, itu sebenarnya sekali lagi itu adalah sah ya, karena Purbaya sebagai Menteri Keuangan bukan sebagai pribadi, itu pejabat publik, digaji negara, pakai uang APBN dengan segala kehormatannya sebagai pejabat publik. Jadi kalau orang mengkritik itu sah gitu. Lalu kalau di antara kritiknya itu sifatnya substantif, ya substantifnya itu yang dipersoalkan. Kalau misalnya dia melakukan kritik-kritik yang sifatnya juga ad hominem seperti yang dilakukan oleh Purbaya sendiri, itu ya tinggal dilihat apakah dia sesuai dengan pelanggaran misalnya pencemaran dan sebagainya. Kalau dalam konteks ini malah menurut saya malah Pak Purbaya yang memiliki situasi rumit ya. Kalau Ferry Latuhin umpamanya melakukan gugatan untuk pejabat publik ad hominem, yang dulu sih didiemin ya oleh ekonom Citibank itu. Jadi saya berkomentar sebagai seorang ekonom, menurut saya Menteri Keuangan ini offset ya dalam hal mengomentari pribadi ad hominem, menyinggung soal pribadinya, dia tidak capable untuk mengkritik. Itu satu hal. Yang kedua, ketika Anda harus hati-hati nih ngomong kepada jurnalis ya, ekonom-ekonom yang bisa memberi masukan yang pas. Lu maksudnya memberi masukan yang pas itu bagaimana? Yang sesuai dengan kemauan pemerintah, namanya nggak mengkritik ya. Itu hanya sekedar membela, ya mungkin masukan tapi untuk melengkapi, kan boleh dong ekonom di luar, terlepas dari Ferry atau siapapun, melakukan pandangan yang sama sekali berbeda, bahkan memberikan peringatan kepada pemerintah, itu sah ya. Dan saya ulangi sekali lagi, pada posisi Menteri Keuangan sebagai pejabat publik, itu harus bisa memahami bahwa dia memang wajar kalau dikritik. Bahwa dia terima atau tidak substansi kritiknya itu baru bisa didiskusikan. Saya mendengar itu ya di paparan, ada beberapa yang disinggung oleh Purbaya tentang substansi kritiknya Ferry. Tapi dalam konteks itu debatable ya. Kita bisa saja dalam hal ini Purbaya menyatakan sebetulnya yang wise, yang bijak juga nggak perlu lah menyebut nama seperti itu kan. Dia bisa katakan ada ekonom yang mengkritik bahwa habis Lebaran BBM akan naik, akan timbul begini-begini. Dia sampaikan bahwa itu tidak mungkin, stok kami BBM segini, kita udah punya perencanaan secara umum jika kondisinya begini, ada langkah-langkah mitigasi begini. Tetapi yang disampaikan juga pembelaan yang sifatnya sudah kami hitung semua. Loh kalau begitu bagaimana kita bisa membincangkan wacana kebijakan publik? Ya jelas saja pemerintah memiliki data yang paling banyak, paling mengetahui proses dan prosedur kebijakan tersebut diambil dan kondisi terkini. Tapi itu tidak menghalangi ekonom atau pengamat kebijakan publik untuk melakukan kritik. Karena bagaimanapun ada kendala ya, itu tidak hanya di Indonesia. Otomatis ada bias di mana orang yang berada di dalam pemerintahan itu tentu memiliki bias tertentu terkait karena dia harus melakukan pembenaran atas kebijakannya, melihat sisi-sisi baiknya. Ya terlepas dari itu memiliki dasar, maka orang yang mengkritik pun bisa punya dasar bahwa yang tidak dilihat oleh pemerintah ini dia menghitung semuanya, itu saya kira udah berlebihan banget ya. Jangankan ekonomi Indonesia atau pengelola ekonomi Indonesia, Amerika mana bisa ya, the Fed pejabatnya juga bisa keliru, BI bisa, Menteri bisa. Jadi saya kira saya kok merasa nggak nyaman ya sebagai salah seorang ekonom ketika dalam kesempatan media briefing, jumpa pers, banyak wartawan, ada videonya di mana seorang Menteri Keuangan pejabat publik mengomentari kritik seorang ekonom dan menyebut namanya, di mana bantahannya itu ad hominem ya, menampakkan serangan kepada pribadinya tanda petik ya. Dia sekolahnya apa, kira-kira gitu dulu pernah gitu ya. Yang untuk Ferry ini juga dia tuh tidak ngerti ekonomi gitu. Dan terlepas dari mungkin pengkritiknya juga mengatakan hal serupa, ya saya tidak membenarkan juga itu ya. Tetapi sah karena Pak Purbaya adalah pejabat publik. Masyarakat, publik, media, dan juga seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya justru berharap tanggapan dari Menteri Purbaya terhadap ekonom-ekonom seperti Ferry ataupun yang lainnya itu adalah tanggapan yang kepada substansi persoalan.
Jika dikritikkan soal harga BBM akan naik, apa argumennya Menteri Keuangan bahwa harga BBM ini bisa dikendalikan? Ketika dikritik bahwa ada potensi misalnya rupiah sampai sekian, ya dengan argumen-argumen si pengkritik, belum tentu benar. Saya tidak ingin mengatakan pengkritik benar, tapi kan Purbaya sebagai Menteri Keuangan kewajibannya adalah memberikan penjelasan, menenangkan. Ini menakut-nakuti, kata dia. Kalau kita mau jujur ya, liputan terhadap Menteri Purbaya dan pemerintah secara jauh lebih besar daripada para pengkritiknya. Para pengkritik seperti Ferry itu kan yang mengcover adalah YouTube, ya medsos, ya ada beberapa media, tapi kan silakan dilihat di mesin pencaharian ya bahwa justru yang mendapatkan ruang publik lebih luas itu adalah Menteri Keuangan. Mengapa yang seperti ini ya kalau bahasa ngepopnya itu baper ya. Wah, kalau pejabat publik yang sepenting Menteri Keuangan itu baper, ya saya kira kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk melihat wacana-wacana yang pro kontra, yang saling mengkritik, tetapi juga sekaligus melihat potensi-potensi atau opsi-opsi yang berbeda, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan semua orang. Dan saya terus terang aja khawatir, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Ferry Latuhin, dan saya juga tidak mengerti hukum, tapi menurut saya yang dinyatakan Pak Purbaya ini ya offset lah ya. Ya mengapa mengkritik Ferry secara pribadi ad hominem, bahkan dianggap menakut-nakuti? Mengapa tidak menjawab secara lugas kritik-kritik dari Ferry? Salahnya di mana argumen seperti Ferry itu? Apalagi ke depan kita tidak tahu ya bahwa apakah proyeksinya Ferry ataukah keyakinannya Pak Purbaya yang lebih benar. Mungkin juga kedua-duanya tidak sepenuhnya benar. Tetapi yang saya sedang komentar ini adalah kita membutuhkan perbincangan wacana kebijakan ekonomi yang tidak ABS ya. Ini tadi beri masukan yang pas, ya enggak lah. Kritik juga boleh, nggak harus masukan dalam arti sesuai dengan pemerintah kan. Saya merasa kanal ini pun sekalipun mungkin tidak sekeras Ferry mengkritiknya, ya kita kan selalu mencoba menyampaikan pandangan-pandangan pembanding dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Apalagi Menteri Keuangan Purbaya ini kan memang newsmaker ya, banyak diberitakan, dan beliau bersedia menjawab pertanyaan wartawan-wartawan. Itu positif kalau dari sisi itu. Tapi jangan baper dong, dan jangan ad hominem. Itu kalau menurut saya.